Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai pembahasan kita mengenai cara-cara merawat mayit atau mengenai babul jenazah. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai bagaimana caranya kita memandikan mayit. Juga telah kita terangkan bagaimana cara kita merawat mayit ketika mayit tersebut barusan meninggal. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai cara mengkafani mayit dan cara menyolatkan mayit. Imam Abi Suja, beliau berkata, wa yukaffanu fi salasati aswabin bidhin laisa fiha qamisun wala imamatun. Dan mayit dikafani dengan memakai 3 helai pakaian putih atau 3 helai kain putih, laisa fiha qamisun, tanpa memakai gamis baju, wala imamatun, dan tanpa memakai imamah. Jadi kalau mayat telah kita mandikan, selesai kita mandikan, maka acara berikutnya adalah cepat-cepat kita kafani. Setelah kita mandikan, maka disunahkan untuk secepatnya kita kafani. Kita siapkan, kalau mayat tersebut adalah mayat laki-laki, maka kita siapkan 3 lembar kain putih. Dan yang lebih afdal, kainnya adalah kain yang telah dicuci, bukan kain yang baru. Bukan kain yang baru. Memang untuk aqallu ma yakfi lil kafan, untuk paling sedikitnya cukup untuk mengkafani mayit adalah selembar kain, yang mana kain tersebut bisa menutupi semua badannya mayit. Ini sudah cukup. Tapi untuk yang afdol, kalau mayatnya adalah mayat laki-laki, maka yang afdol adalah kita kafani mayat tersebut dengan memakai 3 lembar kain putih. Semuanya pakai lembaran, tidak ada gamis, tidak ada bajunya, tidak memakai baju, dan tidak memakai imamah. Tapi kita kafani dengan 3 lembar kain putih, yang mana setiap lembar dari kain tersebut bisa menutup semua badan mayit. Bisa menutup semua badan mayit. Maka kalau kita ingin membeli kain untuk mayit, maka kita samakan ukurannya. Kalau mayitnya itu panjangnya misalnya 170 cm, maka kita misalnya beli kain yang panjangnya 2 meter atau 2 meter lebih sedikit, biar kain tersebut bisa menutup semua anggota badan mayit. Begitu juga lebar daripada kain tersebut cukup untuk menutup semua anggota badan mayit. Kita beli 3 biji, 3 lembar. Tanpa kita memakai tanpa kita kasih baju mayit tersebut, dan tanpa kita kasih imamah. Jadi langsung 3 lembar kain, langsung kita tumpuk jadi satu, terus mayat kita letakkan di atas kain tersebut, baru kita mulai mengkafani mayat tersebut. Nah, sebelum kita kafani, maka disunahkan juga untuk menutup semua lubang tubuh mayit. Semua lubang tubuh mayit kita tutup.
Misalnya hidungnya kita tutup dengan kapas, yang mana kapas tersebut telah kita kasih kapur ya, kapur barus. Kita tutup hidungnya, kita tutup telinganya, segala bagian tubuh dari mayat tersebut yang terbuka kita tutup. Kemudian kita bungkus atau kita kafani mayat tersebut dengan 3 helai atau 3 lembar kain. Itu semua adalah seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah SAW meninggal. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin bidhin suhuliyatin laisa fiha qamisun wala imamatun. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal beliau dikafani dengan 3 helai, 3 lembar kain yang warnanya putih suhuliyah, yang mana kain ini adalah kain suhuliyah. Kain suhuliyah ini adalah kain buatan Yaman. Laisa fiha qamisun, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tanpa dikasih baju, wala imamatun, dan tanpa dikasih imamah. Dan untuk warna memang yang sunnah dan yang afdol kalau kita mengkafani mayit adalah dengan memakai kain yang berwarna putih. Kain yang berwarna putih seperti dalam hadis tadi, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salasati aswabin bidhin, yang warnanya putih. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, albisu min siyabikum albayadha fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha maudakum. Yang artinya, pakailah kamu pakaian yang berwarna putih, fa innaha khairu siyabikum, karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang paling baik untuk kamu. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah, bungkuslah mayat kamu dengan memakai kain yang berwarna putih. Jadi kain putih adalah yang disunahkan, yang afdol dalam hal ini untuk membungkus dan mengkafani mayit. Juga untuk orang yang dalam keadaan hidup, memakai baju yang berwarna putih adalah yang paling baik, yang disunahkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kalau nanti pada hari Jumat misalnya ingin menghadiri salat Jumat, maka dalam hal ini kain yang bagus atau kain yang pantas untuk kita pakai, atau baju yang pantas untuk kita pakai untuk Jumatan adalah baju yang warnanya putih. Kalau ada sarung putih maka lebih baik juga. Ini adalah untuk warna kain kafan, disunahkan warnanya adalah putih. Dan makruh kalau misalnya kita kafani dengan selain putih. Kalau kita kafani dengan kain yang warnanya hijau atau warnanya biru atau warnanya hitam, maka makruh, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memakai kain putih untuk mengkafani mayat. Ya, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikafani oleh para sahabat beliau dengan memakai kain putih. Kalau yang meninggal ini perempuan, itu tadi adalah kalau yang meninggal laki-laki maka memakai 3 lembar kain. Kalau yang meninggal itu perempuan, maka disunahkan untuk dikafani dengan 5 lembar pakaian, yang mana semuanya warnanya adalah putih. Yang pertama adalah izar, sarung ya, dengan memakai kain sarung yang menutup bagian tubuh perempuan tersebut dari pusar sampai bawah. Kemudian dipakaikan kerudung, kita pakai kerudung. Kemudian memakai komis, baju yang menutup dari bagian atas tubuh mayat tersebut sampai pusar. Kemudian 2 lapis atau 2 lembar kain yang lebar untuk membungkus atau mengkafani mayat tersebut. Dan ini adalah yang dianjurkan dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika putri beliau yaitu Sayyidatuna Ummu Kulsum meninggal, maka Rasulullah SAW memerintahkan para wanita yang mengurusi mayat daripada Sayyidatuna Ummu Kulsum ini untuk mengkafani Sayyidina Ummu Kulsum dengan memakai dengan memakai 5 macam pakaian. Yang pertama adalah izar, yaitu kain biasa yang dipakaikan seperti sarung yang menutup antara pusar sampai bawah. Kemudian kerudung dipakaikan di kepala. Kemudian komis, yaitu pakaian yang dipakai dan untuk tubuh dari pundak sini sampai dari lengan sini sampai lutut atau sampai pusar. Kemudian 2 lembar kain untuk menutup semua badan mayit. Dan ini adalah seperti yang diajarkan dan diminta oleh Rasulullah SAW ketika para sahabiat mengkafani putri beliau Ummu Kulsum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk kain yang dibuat kafan ini yang afdal adalah kain yang sudah dicuci. Yang afdal adalah kain yang sudah dicuci. Kalau memang tidak ada kain yang telah dicuci, ya dibelikan dengan kain baru kalau tidak ada. Dan untuk kain ini adalah untuk bagus dan jeleknya kain ini adalah tergantung keadaan daripada si mayat tersebut. Kalau mayat tersebut adalah orang kaya misalnya, maka ya tidak apa-apa kita belikan kain yang agak bagus. Kalau orang tersebut ya orang yang menengah, ya tingkatan ekonominya menengah, ya kain yang biasa. Kalau orang tersebut orang yang fakir misalnya, maka ya kain yang sederhana. Tapi kalau memang bermegah-megahan membeli kain yang sangat mahal sekali untuk kafan mayit, ini makruh. Makruh membeli kain yang sangat mahal untuk mengkafani mayit. Dan perlu diperhatikan untuk jenis kain dalam mengkafani mayit ini adalah kain yang diperbolehkan untuk orang tersebut ketika orang tersebut hidup. Maka kalau orang laki-laki tidak boleh kita kafani dengan memakai kain yang terbuat dari sutra asli, tidak boleh. Karena orang laki-laki tidak boleh atau diharamkan memakai kain sutra asli. Maka kalau meninggal, maka tidak boleh mentang-mentang kaya, warisannya banyak, bermiliar-miliar, terus ahli warisnya memberikan kain yang terbuat dari sutra asli. Ini haram, tidak boleh, karena ketika hidup orang laki-laki tidak boleh memakai sutra. Tapi untuk perempuan boleh, karena perempuan ketika hidupnya boleh memakai kain sutra. Ini adalah mengenai cara untuk mengkafani mayit. Terus kalau sudah kita kafani, maka mayat tersebut kalau sudah kita kafani dengan rapi, maka kita ikat mayat tersebut supaya kainnya tidak pudar. Supaya tidak pudar, maka kita ikat, kita kasih maka pucuk sebelah kanan kita ikat, yang dekat dengan kepala kita ikat, yang dekat dengan kaki kita ikat, juga untuk tengahnya kita ikat. Tapi nanti kalau sudah berada di kuburan, maka harus kita lepas. Yang perlu diperhatikan lagi, kalau orang tersebut mati dalam keadaan ihram, maka kalau orang tersebut laki-laki, maka tidak boleh kepalanya harus dibuka. Karena orang yang ihram itu nantinya akan dibangunkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam keadaan orang yang ihram. Begitu juga kalau orang tersebut yang meninggal tadi itu perempuan dan dia mati dalam keadaan ihram, maka ketika dikafani maka wajahnya tidak boleh ditutup dengan kain. Itu semua seperti yang saya terangkan pada kajian kita yang lalu berdasarkan hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya seorang laki-laki meninggal ketika dalam keadaan umrah, maka Rasulullah SAW bersabda untuk para sahabatnya, "Ighsilu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi thawbaini wala tumissuhu tiban wala tukhammiru ra'sahu fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbidana wa fi riwayatin mulabbiyan." Yang artinya ighsilu, mandikan temanmu ini dengan memakai air dan dengan memakai sidr.
Dan kafanilah dengan memakai 2 kain. Dan jangan sampai kamu kasih minyak wangi. Maka kalau yang meninggal itu adalah orang yang dalam keadaan ihram, maka kainnya itu tidak boleh dikasih kafur ya. Karena kafur baunya adalah wangi ya. Tapi untuk orang biasa maka juga disunahkan juga kainnya itu dikasih kafur ya. Sebelum mayatnya ditaruh untuk dibungkus, ditaruh kasih kafur supaya baunya wangi ya. Tapi kalau orangnya yang meninggal itu adalah orang yang dalam keadaan ihram, maka tidak boleh. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan kamu tutup kepalanya. Tidak boleh ditutup kepalanya karena dia mati dalam keadaan ihram. Alasannya apa? Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena Allah Subhanahu wa taala nantinya pada hari kiamat akan membangunkan orang tersebut dalam keadaan orang yang membaca talbiyah, dalam keadaan orang yang ihram. Ini adalah kemuliaan khusus dan fadilah khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mati dalam keadaan ihram. Kalau orang tersebut sudah kita mandikan dan sudah kita kafani dengan rapi, maka secepatnya, kalau ya boleh juga ya, kalau orang meninggal itu kita umumkan di speaker di masjid, kita umumkan, bikin pengumuman bahwasanya telah meninggal pada hari ini Bapak Fulan dan Bapak Fulan, insyaallah untuk sholat mayatnya pada jam segini, penguburannya jam segini. Maka kalau mayatnya sudah dimandikan dan sudah dikafani, maka secepatnya untuk disolati, dan sholat mayat ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan Rasulullah SAW telah sholat untuk beberapa sahabatnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan sholat janazah. Termasuk salah satu hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fi yaumil ladzi mata fihi fa kharaja ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Raja Najasyi meninggal, yaitu Raja Habasyah yang menerima para muhajirin dulu ketika orang Islam pertama kali berada di Mekah. Orang Quraisy sangat kejam sekali terhadap orang Islam ketika itu, dan ketika orang Islam sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan ancaman orang Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada mereka untuk hijrah. Dan ketika itu hijrah yang pertama kali adalah hijrah ke Habasyah, yang ketika itu yang menjadi raja di Habasyah adalah Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi ini raja yang beriman. Maka ketika Najasyi ini meninggal, maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan sholat di musola bersama-sama dengan sahabat untuk rohnya Najasyi yang telah meninggal. Dan dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya sholat gaib itu diperbolehkan dan disunnahkan ya. Salat gaib itu diperintahkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ini juga salat kepada Najasyi, yang mana Najasyi ini meninggalnya di tanah Habasyah, di Afrika sana. Di tanah Habasyah, kalau sekarang ini ya di tanah Habasyah itu Afrika, dekat dengan Somalia sana. Ini menandakan bahwasanya salat gaib untuk mayit hukumnya adalah tidak apa-apa dan diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengerjakannya. Adapun cara untuk sholat jenazah ini adalah seperti yang biasa kita ketahui dan kita lakukan, yaitu yang pertama kali adalah dengan takbir Allahu Akbar. Ketika takbir ini, takbiratul ihram ini, niat untuk mengerjakan sholat jenazah. Misalnya di dalam hatinya dia niat usolli ala hadal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Atau kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Saya niat untuk sholat untuk mayat ini fardu dan menjadi makmum. Kalau dia menjadi makmum, kalau jadi imam ya bilang imaman, kalau jadi makmum ya bilang makmuman. Kalau tidak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa, dalam hatinya dia mengucapkan saya sholat untuk mayat ini dan saya menjadi makmum. Kalau dia menjadi makmum, kalau dia menjadi imam ya dengan niat saya menjadi imam. Kalau takbiratul ihram
maka disunahkan seperti biasa untuk mengangkat tangannya. Angkat tangan, terus diturunkan kembali, diturunkan dan ditaruh di dada seperti sholat-sholat biasa. Seperti sholat biasa, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dan ditaruh di bawah dada. Kemudian setelah itu langsung membaca Al-Fatihah. Nah, dalam sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Tidak disunahkan untuk membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, tidak disunahkan. Tapi setelah takbiratul ihram langsung membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, maka takbir yang kedua Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian tangannya diletakkan seperti posisi semula, diletakkan di atas dada, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Nah, setelah takbir yang kedua ini adalah wajib untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat sholawat pakai syarat apa? Pakai syarat sembarang boleh. Paling sedikit dia membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang afdol adalah dengan membaca syarat sholat Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang biasanya kita baca ketika kita tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Membaca salat Ibrahimiyah ini dilakukan atau dibaca harus setelah takbir yang kedua. Kemudian setelah takbir yang kedua maka sedang membaca salawat, kemudian dia takbir yang ketiga Allahu Akbar dan dengan mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir ketiga ini adalah membaca doa untuk mayit, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Thalhah bin Abdullah bin Auf, bahwasanya dia berkata, "Shallaitu khalfa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara bi Fatihatil kitab faqala liya'lamu annaha sunnah." Seorang tabi'in Thalhah ini salat di belakangnya Ibnu Abbas, salat jenazah, dan ketika itu dia mendengar Ibnu Abbas membaca Fatihah. Ketika ditanya, Ibnu Abbas mengatakan supaya mereka tahu bahwasanya membaca Fatihah ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abi Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu, annahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnata fi sholati 'alal janazati ayyukabbira al-imamu thumma yaqra'u bi Fatihatil kitabi ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisu ad-du'a li janazah fi takbirati wa la yaqra'u fi syai'in minhunna thumma yusallimu sirran fi nafsihi. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah itu beliau takbir terlebih dahulu, kemudian setelah takbir membaca Fatihah, dan membaca Fatihah ini dilakukan setelah takbir yang pertama. Kemudian beliau membaca Fatihah ini dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Kemudian takbir dan membaca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah membaca doa khusus untuk mayit. Doa ini adalah hukumnya adalah wajib, ya. Dan paling sedikitnya dia doa bagaimana? Doa untuk memintakan ampunan untuk mayit itu. Paling sedikit dia harus doa Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah mayat ini. Atau dia berkata Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah hambamu yang meninggal ini. Itu paling sedikit. Jadi paling sedikit adalah dia minta doa ampunan untuk si mayat tersebut. Tapi yang paling afdol, yang utama adalah membaca doa yang telah diajarkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah takbir yang ketiga, doa yang pertama kali dia baca adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal iman. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Setelah itu, setelah membaca doa ini Allahumma ighfir li mayyitina, maka kemudian dia membaca doa yang ma'tsur lagi, yaitu doa Allahumma hadza abduka, seperti yang disebutkan di Fathul Qarib ya. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika. Ini kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan berarti bacanya Allahumma hadhihi amatuka wa banatu amatika kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyyun an 'adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridhaka wa qihi fitnatal qabri wa 'adzabah wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambihi walaqihi bi rahmatikal amna min adzabika hatta tab'atsahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang dibaca kalau mayatnya itu mayatnya orang besar. Nanti kalau mayatnya adalah anak kecil, masih kecil, maka doanya lain lagi. Maka doa yang disunatkan kalau mayatnya kecil adalah Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa dukhran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wasaqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Yani kalau mayatnya adalah anak kecil belum baligh, maka yang dibaca adalah doa tadi. Dan doa yang saya sebutkan tadi adalah doa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di kitabnya di Al-Um, yang mana Imam Syafi'i telah mengambil doa-doa tersebut dari hadis-hadis yang maksur. Kemudian para murid-murid Imam Syafi'i mengenalkan doa tadi kepada murid-muridnya yang lain sampai kepada kita. Akan tetapi kalau memang tidak bisa dan tidak hafal membaca doa yang panjang tadi, di sana ada doa yang maksur juga yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di Sahihul Muslim dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'tuhu yaqul Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdil lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ini adalah doa yang diriwayatkan dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabatnya yaitu Auf bin Malik, ketika itu salat langsung di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bisa mendengar langsung doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mayat yang disalati beliau. Sampai-sampai sahabat Auf bin Malik ini sampai beliau itu ternyuh dan beliau kepingin bahwasanya seandainya dia yang mati terus disolati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dibacakan doa seperti itu. Kenapa? Karena doa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa tadi adalah doa yang sangat besar sekali fadilahnya. Artinya Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, dan kasihanilah dia. Wa'afihi, dan berikan dia afiyah. Wa'fu anhu, dan ampunilah dia. Wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempatnya. Wa wasi' madkhalahu, dan lebarkan tempatnya. Wa ghasilhu, dan mandikan yang mati ini bil ma'i, dengan air.
wasalji dan dengan air es, wal barad dengan air embun, wa naqihi dan bersihkan orang yang mati ini minal khotoya dari dosa-dosa dia. Kama yunaqqa saubul abyad sebagaimana baju yang putih yang dibersihkan minad danas dari kotoran. Baju putih kalau kita bersihkan pakai rinso ya, apalagi rinso yang baru atau pencuci sabun cuci yang lain yang baru, kalau dicuci dengan sabun pencuci maka akan putih kembali seperti baru. Lah ini sahabat Auf bin Malik ini kepingin seandainya dia yang mati yang menyolatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibacakan doa seperti itu. Maka kalau kita cermati dari hadis ini, maka disunahkan kalau ada orang yang mati yang menjadi imam dan yang menyolati itu adalah orang-orang yang soleh, yang mana doanya lebih dikabulkan, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa orang yang meninggal tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena doanya orang yang menyolatinya. Nah, kalau yang nyolati itu orang banyak dan orangnya soleh semua, maka akan mendapatkan doa banyak dari orang yang menyolati, dan doa yang diucapkan oleh orang soleh itu adalah lebih gampang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah doa yang dibaca setelah takbir yang ketiga. Setelah membaca doa ini, nah kalau memang tidak bisa membaca doa ini dengan bahasa Arab, tidak apa-apa, pakai doa sebisanya ya. Doa sebisanya. Masa kalimat Allahumma ighfir lahu itu tidak hafal ya. Maka ya sebagai seorang yang taat ya seharusnya dia menghafalkan dan doa-doa untuk situasi-situasi seperti ini. Doa untuk makan, doa untuk masuk kamar mandi, doa untuk salat mayit, ini seharusnya sudah dihafalkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya nanti kalau anak-anak tersebut sudah tumbuh dewasa, sudah hafal dan sudah biasa mengerjakan hal-hal tersebut. Nah, setelah membaca doa setelah takbir yang ketiga, maka diwajibkan mengucapkan takbir yang keempat dengan mengangkat tangan. Kemudian setelah takbir yang keempat membaca doa juga sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Ini doa yang dibaca setelah takbir yang kedua. Takbir yang keempat, maaf ya. Kemudian kalau setelah membaca doa ini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da waghfir lana walahu, kemudian dia mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Seperti salat biasa. Seperti salat biasa. Itu adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslima 'alal janazati misla taslim fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam untuk salat jenazah itu seperti salam pada salat biasanya. Pada saat biasanya. Dan perlu diketahui, salat jenazah ini semuanya adalah dilakukan dengan berdiri. Dengan berdiri dan tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya. Tidak ada sujud dan tidak ada rukuknya, semua dilakukan dengan berdiri. Pernah ada diceritakan oleh sebagian guru kita, seorang santri yang mondok lama 7 tahun, 8 tahun. Terus ketika pulang, ketika bapaknya meninggal, dia disuruh pulang. Karena dia adalah santri dan mondok lama, akhirnya sama masyarakat di desanya dia yang disuruh untuk jadi imam pada sholat jenazah. Karena di pondok dia tidak pernah diajari cara sholat jenazah, akhirnya dia sholat seperti biasa, pakai sujud, pakai rukuk. Orang desa bingung, loh, ini kok sholatnya kok pakai rukuk, pakai sujud, gimana ini Ustadz, kata dia. Oh, ini kan yang meninggal kan bapak saya, maka perlu saya kasih sensasi dan cara baru dalam sholatnya gitu. Enggak. Jadi sholat jenazah ini dilakukan tanpa sujud dan tanpa rukuk, tapi dilakukan dengan berdiri saja. Dan disunahkan diusahakan bagaimana caranya yang sholat itu banyak, sehingga bertambah banyak orang yang menyolati mayat tersebut, maka bertambah banyak pula kesempatan dia mendapatkan maghfirah
dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga mengumumkan di masjid bahwasanya hari ini ada Bapak fulan meninggal, nanti salatnya jam segini, nanti dimakamkan jam segini. Itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali. Hal yang sangat baik sekali untuk menarik orang bisa ikut sholat jenazah. Dan sholat jenazah itu pahalanya besar. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat jenazah, maka dia seakan-akan dapat 1 qirat pahala. 1 qirat pahala seperti yang disebutkan dalam hadis. 1 qirat pahala itu berapa? 1 qirat pahala itu seperti besarnya gunung Uhud, kata Rasulullah. Gunung Uhud itu sangat besar sekali. Tentunya sebelum digempur oleh pemerintahan Saudi ya. Sekarang Gunung Uhud sudah jadi kecil digempur sama pemerintahan Saudi, tapi aslinya Gunung Uhud itu sangat besar sekali. Maka pahala dan keutamaan orang sholat jenazah itu sangat besar sekali. Dan sholat jenazah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada 1 orang saja yang telah mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Tapi meskipun begitu, kita perlu untuk memperbanyak orang yang sholat untuk jenazah tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi, bertambah banyak orang yang menyolatkannya, maka bertambah banyak pula kesempatan orang tersebut mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang manfaat. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayyurzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Di sini sebelum kita tutup ada sebuah pertanyaan ya. Ini ada seorang yang bertanya tentang sholat jenazah ba'da subuh dan ba'da asar gimana? Sholat jenazah kalau dilakukan ba'dal asar atau ba'da subuh ini menurut mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Apalagi kalau sholat ba'da asar itu nantinya orang yang menyolatkan tambah banyak, maka tidak apa-apa. Begitu juga kalau nantinya misalnya orang ya secara umum sholat yang dilakukan pada waktu-waktu yang makruh ya, seperti ba'da subuh atau ba'dal asr atau sebelum maghrib itu diperbolehkan kalau memang di sana ada sebabnya. Misalnya kalau kita ingin orang yang menyolatkan itu banyak, maka kita lakukan sholat jenazah setelah asar, maka boleh, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Dan ini adalah menurut madhabnya Imam Syafi'i. Tabaan di sana juga ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak boleh ya. Seperti kalau tidak salah madhabnya Imam Malik. Cuma untuk madhab Imam Syafi'i diperbolehkan. Apalagi kalau misalnya sholatnya itu di setelah asar itu makin banyak orang yang menyolatinya, maka tidak apa-apa. Cukup sekian yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.